Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etnavita Nurdiana Arini, NIM 2017-264. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview tentang buku penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya. Buku ini dibuat oleh Dr. Susanti Adinugroho SHMH. Bukunya seperti ini dalam sampulnya. Lalu buku ini menjelaskan tentang yang pertama, kelebihan dan kekurangan penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana di dalamnya memuat tentang segi positif penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Yang kedua, segi kelemahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Ada pula yang kedua, perjanjian arbitrase dan penerapannya, yang di dalamnya menjelaskan tentang perjanjian arbitrase harus tertulis. Yang kedua, penerapan klausa arbitrase. Yang ketiga, arbitrase sebagai kompetensi absolut. Dan di dalamnya arbitrase sebagai kompetensi absolut ada pactum de compromitendo atau perjanjian arbitrase dibuat sebelum terjadi sengketa. Dan yang kedua ada akte kompromis, yang dimana perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadi sengketa. Ada pula yang keempat, perjanjian arbitrase hanya bersifat asesorir. Yang kelima, putusan arbitrase final dan mengikat. Yang keenam, arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada pula jenis-jenis arbitrase dalam buku ini. Yang pertama, arbitrase ad hoc. Yang kedua, arbitrase institusional, yang di dalamnya menjelaskan tentang sengaja didirikannya. Yang kedua, arbitrase institusional yang bersifat nasional. Yang ketiga, arbitrase institusional yang bersifat internasional. Dan yang keempat, ada arbitrase institusional yang bersifat regional. Ada pula kompetensi atau kewenangan badan arbitrase, yang di dalamnya menjelaskan juga tentang apa yang menjadi sengketa dan dapat diselesaikan melalui arbitrase juga. Yang kedua, pendapat yang mengikat atau binding opinion. Dan ada pula syarat pengangkatan, penggantian, serta hak dan kewajiban arbiter. Ada syarat-syarat pengangkatan arbiter, hak-hak dan kewajiban arbiter, dan pengganti arbiter. Ada pula hak ingkar, yang di dalamnya memuat tentang pengaturan hak ingkar, alasan diajukannya hak ingkar, prosedur pengajuan hak ingkar, kapan dapat diajukan hak ingkar, dan bagaimana cara mengajukan hak ingkar itu sendiri. Dan yang terakhir, arbiter tidak bersedia mundur. Dalam bab 1 ada tata cara pemeriksaan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimana memuat poin A, pilihan hukum dalam proses arbitrase. Poin B, pilihan arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Dan yang C, tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan poin D, pembuktian dalam proses arbitrase. Poin E, putusan arbitrase. Dan yang F, prosedur arbitrase di lembaga-lembaga arbitrase. Dan yang kedua, menjelaskan tentang putusan arbitrase nasional, pembatalan dan eksekusinya, yang dimana di dalamnya memuat dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan putusan arbitrase, kewenangan badan arbitrase untuk memberi putusan, permohonan koreksi dan interpretasi setelah putusan diterima, peran pengadilan dalam proses arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase nasional. Dan lanjut ke bab 3, ada arbitrase internasional, yang dimana memuat tentang dasar hukum dan ciri-cirinya. International Arbitration Convention, yang telah diakui dan atau diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang dimana di sini memuat tentang konvensi New York pada tahun 1958.
Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of Other States, atau yang disebut dengan ICSID. Dan yang ketiga, the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Dan ada pula keuntungan dan kelemahan arbitrasi internasional, pilihan hukum dalam sengketa internasional, tata cara pemeriksaan arbitrasi internasional, tempat kedudukan arbitrase, lex mercatoria dalam arbitrase, dan yang terakhir permasalahan pelaksanaan arbitrasi internasional di Indonesia. Lanjut ke bab 4, ada eksekusi putusan arbitrasi internasional dan penolakannya, yang dimana di sini menjelaskan tentang apa arti putusan arbitrase asing, tata cara pemberian eksekutor dan kendala yang dihadapi, eksekusi putusan arbitrasi internasional di Indonesia dan penolakannya, peran pengadilan dalam putusan arbitrasi internasional, dan lanjut ke bab 5, ada penyelesaian sengketa arbitrase melalui sarana elektronik atau online, yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang transaksi perdagangan dalam kontrak internasional, pemanfaatan teknologi internet, tempat kedudukan arbitrasi online, keabsahan perjanjian arbitrase secara online, mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase online, tahapan dalam pelaksanaan arbitrase online, dan di dalamnya tahapan dalam pelaksanaan arbitrase online itu terdapat keamanan dalam proses arbitrase online. Yang kedua, tahap permohonan dan penyerahan dokumen tertulis. Tahap persidangan, yang dimana ada 4 tahap persidangan. Yang pertama, pemeriksaan, bukti-bukti elektronik, yang ketiga, permusyawarahan dan pengucapan putusan arbitrase online, dan yang terakhir ada pelaksanaan putusan arbitrase online, yang dimana memuat 2 poin, Konvensi New York dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Demikian review dari saya. Bila ada yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.